on the screen behind me. So we are now in the season of Advent. This is the period where we are waiting for Christmas. Kini kita dalam masa Advent, masa untuk menantikan Natal. We've been going through these shorter books of prophecies that are at the very end of the Old Testament. Kita sudah mulai dengan membahas kitab-kitab nubuatan yang lebih pendek di bagian akhir dari Perjanjian Lama. And we're doing this to get a very clear idea of how things were. Thank you very much. We're doing this to get a very clear idea of how things were between God and his people leading up to Jesus' birth. Dan kita lakukan semua ini untuk mendapatkan gambaran yang sangat jelas bagaimana hubungan antara Allah dengan umatnya memimpin kepada kelahiran Yesus. If you were here for Haggai, things in Haggai looked optimistic. Jika saudara telah hadir di dalam pembahasan mengenai kitab Hagai, situasi di dalam kitab Hagai terlihat sangat optimistik. The Lord promised that the glory of the new temple would be greater than the glory even of the original temple that Solomon built. Tuhan berjanji bahwa kemuliaan dari bait Allah yang akan datang itu yang baru akan lebih besar daripada kemuliaan bait asalnya. So that was about 520 BC. Dan itu terjadi kira-kira tahun 520 sebelum Masehi. Here in Malachi it's about 70 years later, around 450 BC. Dan sekarang di dalam kitab Maliakhi waktunya sekitar 70 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 450 sebelum Masehi. And unfortunately, things were no longer optimistic. Dan sayang sekali bahwa apa yang terjadi dengan umat Allah tidak lagi optimistik. The temple was rebuilt, Bait Allah sudah dibangun kembali, but now the people's worship was once again in ruins. tetapi sekarang ibadah umat Allah sekali lagi sedang di dalam kehancuran. So I'm going to read for us Malachi chapter 1. I'm going to start by reading verses 1 through 5. Saya akan bacakan Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu, ini sekarang Tuhan lagi yang bicara, bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi secap, menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun bagi serigala betina. Apalagi Edom berkata, kami telah dihancurkan, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan alam semesta alam. Mereka boleh saja membangun, tapi aku akan merobohkannya. Orang akan menyebutnya negeri kefasikan, bangsa yang dimurkai Tuhan selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar melampaui wilayah Israel. Demikianlah firman Tuhan. This is the word of the Lord. There is one thing that we all hate. Ada satu hal yang kita semua tidak suka. We all hate a bad website redesign. Kita semua tidak suka kalau ada website yang kurang bagus lalu didesain ulang. This week the Australian government was mocked and criticized, and rightly so. Nah, minggu ini pemerintah Australia diejek dan dikritik, dan itu memang betul. When they launched a new but definitely not improved weather website. Karena mereka meluncurkan suatu website cuaca yang baru tetapi tidak lebih bagus.
owners would not be very happy. Kalau sekolah Anda merupakan organisasi yang over budget, tentu saja pengurus tidak akan senang. Sampai 20 kali lebih. And that brings up something we all hate that is far more serious. Dan itu membawa kita kepada sesuatu yang kita semua tidak suka, yang jauh lebih serius. When you can't trust the people in charge to do their jobs. Kalau kita tidak bisa mempercayai orang yang bertugas untuk melakukan pekerjaan mereka yang tidak mereka lakukan dengan baik. When you can't trust people in authority, you will not respect them either. Kalau kita tidak bisa mempercayai orang yang punya wewenang, kita pun tidak bisa menghargai mereka. In Malachi, the people accused God of not doing his job. Di dalam kitab Maliaki, umat Allah menuduh Allah tidak melakukan tugasnya. But in this case, God rightly threw the challenge back on the people. Tetapi dalam kasus ini, Allah sekarang menantang umatnya kembali. I have loved you, says the Lord. Aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan. But you say, how have you loved us? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Has anyone here never had a thought like this? Apakah saudara pernah mempunyai pikiran seperti itu? When you look at your life, at your circumstances, Waktu Anda melihat kehidupan Anda, melihat situasi Anda, and you wonder, does God, our Heavenly Father, really love us? dan Anda bertanya-tanya, apakah benar Allah Bapa Surgawi kita itu sungguh-sungguh mengasihi kita? Well, the first thing we see here, it is a loving Father who reaches out to his children and corrects them. Tetapi satu hal yang kita lihat di dalam kitab Maliaki ini adalah seorang bapak yang mengasihi, yang menghampiri anak-anaknya dan mengoreksi mereka. A loving Father disciplines. Seorang bapak yang mengasihi, mendisiplinkan. A loving Father both comforts and rebukes. Seorang bapak yang mengasihi, menghibur, tetapi juga menegur. What God said to Israel here is clearly a rebuke. Dan apa yang Allah katakan kepada Israel di sini jelas-jelas suatu teguran. But if they appreciated what he was saying, they should have been comforted as well. Tetapi andai kata mereka menghargai apa yang Allah katakan, teguran itu seharusnya juga menghibur mereka. Is not Esau Jacob's brother, declares the Lord. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi Esau aku benci. Hopefully none of your parents ever said this to you. Semoga tidak ada seorang pun dari orang tua Anda mengatakan seperti itu kepada I Anda. love you, but I hate your brother. Kami mengasihi kamu, tetapi kami membenci saudaramu. Or I hate your sister, but I love you. Tetapi atau kami mengasihi Saya saudaramu. mengasihi adik kamu kata kakak kamu, tapi Ya. saya membenci kamu. That's where passages like this one remind us God's love is different from any loving relationship we know between ourselves. Maka ayat-ayat seperti inilah mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu beda dari kasih manapun dalam relasi kita satu dengan yang lain. God's love is higher. Kasih Allah itu jauh lebih tinggi, It's deeper. jauh lebih dalam, It's greater jauh lebih besar than any human love. dari kasih manusia manapun juga. God tells us his perfect love consists of loving Jacob and hating Esau. Dan kasih Allah yang sempurna itu menyatakan kepada kita bahwa ia mengasihi Yakub tetapi tidak mengasihi Esau. And also their children. He loved the Israelites, who were Jacob's children, and he hated the Edomites, or Edom, who are Esau's children. Termasuk mengasihi anak-anak atau keturunan mereka. Allah mengasihi Israel, anak-anak Yakub, tetapi membenci Edom, anak-anak Esau. So how is that loving? Jadi bagaimana kasih seperti itu disebut mengasihi? Well, let's look at what God says. Mari kita lihat apa yang Allah katakan di sini. In chapter 3, verse 3, God says he destroyed
Edom cities. Dalam ayat 3 Allah berkata ia menghancurkan kota-kota Edom. But as you know, God allowed Israel's cities to be destroyed, including Jerusalem, her most important city. Tetapi kita tahu juga bahwa Allah mengizinkan kota-kota Israel dihancurkan, termasuk Yerusalem, satu kota yang terpenting. In verse 4, dalam ayat 4, the Edomites wanted to rebuild their city. Bani Edom ingin membangun kembali kota-kota mereka. Likewise, God commanded the Israelites to rebuild Jerusalem. Demikian juga Allah memerintahkan Bani Israel untuk membangun kembali Yerusalem. But God would not allow the Edomites to rebuild. Tetapi Allah tidak mengizinkan Bani Edom membangun kembali. Anything they rebuilt, He would just tear down. Apapun yang mereka bangun, kembali ia akan meruntuhkannya. Now what about the Israelites? Lalu bagaimana dengan Israel? Well, we know from history, and not just from the Bible, that the Jerusalem and the temple that was rebuilt, that would be destroyed again. Dan kita tahu dari sejarah, bukan hanya dari Alkitab, bahwa Yerusalem yang telah dibangun kembali itu juga akan dihancurkan lagi. In fact, listen to what Jesus said about Jerusalem. Faktanya, dengarlah apa yang Yesus katakan tentang Yerusalem. Oh Jerusalem, Jerusalem, oh Yerusalem, Yerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. See, your house is left to you desolate. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. That's very similar to what he says here about Edom in verse 3, that I have laid waste their hill country and left their heritage, their children, to jackals of the desert. Pernyataan Yesus itu mirip sekali dengan yang Allah katakan di sini mengenai Edom. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. And when God calls Edom the wicked country, dan ketika Allah menyebut Edom itu daerah kefasikan, that applies just as much to Israel. Hal itu juga berlaku untuk Israel. There is no difference. Tidak ada perbedaan. There is not one brother that is better than the other brother. Tidak ada satupun saudara yang lebih baik dari saudaranya yang lain. Jacob is not more worthy of God's mercy than Esau. Yakub tidak lebih layak untuk menerima kemurahan Allah dibandingkan Esau. The Israelites did not deserve God's grace more than the Edomites. Bani Israel tidak lebih layak mendapatkan anugerah Allah dibandingkan dengan Bani Israel. Both Israel and Edom deserved the same. Baik Edom maupun Israel layak mendapatkan yang sama. We have a hard time with God loving Israel and hating Edom because we think a loving God must love everyone, except, of course, the really bad people. Kita sulit memahami tentang Allah mengasihi Israel dan membenci Edom, sebab kita selalu pikir Allah yang mengasihi harusnya mengasihi semua orang kecuali orang yang benar-benar jahat. God says, no. Tetapi Allah berkata,
happening to you? Dan kalau kita lihat hidup kita dan hal-hal yang sulit yang terjadi bagi hidup kita, The question is not, why is this happening to me necessarily? pertanyaannya bukan mengapa ini terjadi pada diri saya. Yes, of course, we naturally ask that question. Tentu saja kita secara alamiah memang menanyakan pertanyaan seperti itu. But when we're when we're not in the middle of our suffering, we should also see, we need to ask, why should God not be angry with all of us forever? Tetapi kalau kita ada di tengah-tengah kesulitan seperti itu, kita seharusnya juga memikirkan atau menanyakan mengapa Allah tidak murka terhadap kita. The short of it is, we all deserve to be the people with whom the Lord is angry forever. Maka perbedaannya adalah Allah berkata bahwa semua orang jahat harusnya ia juga membenci dan murka terhadap semua orang. The key difference in your life is not your circumstances. Inti perbedaannya di dalam hidup kita bukan di dalam situasi yang terjadi dalam hidup kita. Both the Israelites and the Edomites faced the destruction of their cities. Baik Bani Israel maupun Bani Edom sama-sama menghadapi kehancuran dari tanah kediaman mereka. The key difference is not in the people themselves. Kunci perbedaannya bukan di dalam umat itu sendiri. They were both wicked. Mereka dua-duanya sama-sama jahat. The key difference, and in fact the only difference, was God's choice. Kunci perbedaannya dan satu-satunya perbedaan yang ada adalah pilihan Allah. I have loved Jacob, but Esau I have hated. Aku telah mengasihi Yakub, tetapi Esau aku benci. Look at verse 5. Lihatlah ayat 4. Verse 4, I'm sorry. Look at verse 4. When God says to the Edomites that they are a people with whom he is angry forever. Di dalam ayat 4 Allah berkata bahwa bangsa Edom adalah bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. What does God say to Israel? Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Israel? What does God say to Israel about his anger? Apa yang Tuhan katakan kepada Israel tentang murkanya? Just take one example. Satu contoh saja. His anger is but for a moment. Sebab sesaat saja ia murka. He is angry forever with the Edomites, but with Israel, his anger is for but a moment. Allah marah atau murka kepada Edom untuk selamanya, tetapi kepada Israel murka Allah hanya sesaat saja. And his favor is for a lifetime. Sedangkan kemurahan hatinya adalah untuk seumur hidup. What makes the difference in your life if you are a Christian is not that you are a good person or a bad person or that you deserve better or worse than your circumstances presently. Yang membuat perbedaan dalam kehidupan Anda sebagai orang Kristen bukanlah bahwa Anda itu baik atau buruk orangnya, atau bahwa Anda layak mengalami keadaan yang lebih baik atau lebih buruk. The difference in your life, if you are a Christian, is that God chose not to be angry with you forever and to give you his favor forever. Perbedaan yang penting bagi hidup Anda sebagai orang Kristen adalah bahwa Allah telah memilih Anda untuk menerima anugerahnya dan tidak menerima murkanya untuk selamanya. Is that fair? Apakah itu adil? It's not. Itu tidak adil. It is absolutely not fair. Sama sekali tidak adil. But complaining that God's love is unfair misses the point. Tetapi mengeluh bahwa kasih Allah itu tidak adil, itu adalah gagal paham. When we are unfair, we treat some people worse than others because even though they don't deserve it. Kalau kita yang tidak adil, itu adalah kita memperlakukan orang tertentu lebih buruk daripada orang lain meskipun mereka sebetulnya tidak layak untuk menerima perlakuan itu. God is unfair by treating us infinitely better
than we deserve. Allah tidak adil ketika ia memperlakukan kita jauh lebih baik daripada apa yang layak kita terima. That unfairness is the only reason He loves you. Ketidakadilan itulah satu-satunya alasan Allah mengasihi Israel. That unfairness is the only reason He loved Israel. Ketidakadilan itu adalah satu-satunya alasan Allah mengasihi Israel. Dan Anda, we still need to understand God's love even better. Kita masih perlu mengerti kasih Allah itu dengan lebih baik. But to do that, we really need to see why we all deserve for God to be angry with us Tetapi forever. untuk mengerti itu kita perlu melihat mengapa semua kita layak atau seharusnya menerima murka Allah atas kita untuk selamanya. So I'm going to now read verses 6 through 14. Sekarang saya akan membaca ayat 6 sampai 14. Maleakhi 1, 6 sampai 14. Seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku bapak, di mana rasa hormat kepadaku? Jika aku tuan, di mana rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepadamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti yang cemar ke atas mezbahku, tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami mencemarinya? Dengan berpikir bahwa meja Tuhan boleh diremehkan. Apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Coba bawalah itu kepada penguasa daerahmu. Apakah ia berkenan kepadamu atau menyambutmu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekarang cobalah lunakan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tanganmu lah hal itu terjadi. Mungkinkah ia akan menyambut seorang dari antaramu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya saja ada di antara kamu yang menutup pintu sehingga kamu tidak menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak berkenan kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Aku juga tidak sudi menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di setiap tempat akan dipersembahkan dupa bagi namaku, juga kurban sajian yang takhir, sebab besarlah namaku di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh diremehkan. Kamu berkata, lihat, ini menyusahkan saja. Kamu mencibir aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang rampasan, binatang yang timpang dan yang sakit. Itulah yang kamu bawa sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya dan telah menazarkannya, tapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Here, God tells us what He deserves. Di sini Allah memberitahu kita apa yang layak untuk Allah. Only our very best, Hanya yang terbaik dari kita all of our very best. dan semuanya dari yang terbaik dari kita. How are we doing with that? Jadi bagaimana kita melakukan itu? Let's just talk about our worship offerings. Mari kita bicarakan persembahan dalam ibadah kita. Are we grateful that we get to come to church? And I'm not talking about CCBS, I'm talking about church in general. Are we grateful that we get to come to church? Apakah kita bersyukur bahwa kita bisa datang ke gereja? Saya bicara bukan hanya untuk CCBS tetapi secara umum. Are we excited and passionate about worship? Apakah kita datang beribadah dengan sukacita dan dengan gairah? Do we make Sunday the center of our week? Apakah kita menjadikan hari Minggu itu pusat dari hidup kita setiap minggu? And are we grateful to be able to offer our best to the Lord? Dan apakah kita bersyukur kita bisa memberikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan? Do we spend yesterday and last night in particular getting ready for this morning?
Apakah kita memakai hari kemarin dan khususnya semalam untuk mempersiapkan diri kita untuk pagi hari ini? Do we plan how much to spend and to save after committing to our offering, or is it always the other way around? Apakah kita merencanakan berapa yang akan kita tabung dan akan kita belanjakan sesudah kita berkomitmen memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Are you starting to feel guilty? Atau apakah kebalikan dari itu yang terjadi? Anda mulai merasa sedikit bersalah? Ya, apakah Anda mulai merasa bersalah? Let's go further. Mari kita lanjutkan. The holidays are coming up. Masa libur sudah dekat. Let's compare our worship to planning a vacation. Mari kita bandingkan ibadah kita dengan merencanakan liburan yang akan datang. How much more time do we spend combing through travel guides and reviews? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk melihat-lihat semua brosur wisata, perjalanan, dan review tinjauannya? And how much more do we enjoy that compared to studying God's Dan Word? berapa banyak kita lebih menikmati melakukan itu dibandingkan dengan mempelajari firman Allah? How much more excited are we looking at pictures of our destination, picking out hotels and restaurants, researching the best things to do versus going to God in our prayers? Seberapa lebih asiknya kita memperhatikan foto-foto tempat wisata yang kita tuju, memilih hotel dan restoran, meriset aktivitas apa saja yang terbaik untuk dilakukan dibandingkan dengan datang kepada Allah dalam doa kita. Why is that? Dan itu mengapa terjadi begitu? Part of the problem is our circumstances. Sebagian masalahnya adalah situasi kita. In Malachi's time, the people of Israel didn't feel like God's chosen people. Pada zaman Maleakhi, umat Israel tidak cukup merasa diri sebagai umat pilihan Allah. They felt neglected. Mereka merasa diabaikan. They felt ignored by their God. Mereka merasa dibiarkan, tidak dipedulikan oleh Allah mereka. And the results of that feeling is evident in their lukewarm obedience. Dan akibat dari perasaan itu terlihat dalam ketaatan mereka yang asal-asalan atau suam. Bringing blind and lame and sick animals when they have perfectly good animals at home. Mereka membawa hewan persembahan korban yang buta, yang pincang, yang sakit, padahal mereka punya binatang yang sangat sehat dan sangat baik di That is rumah. part of our problem as well. Itu pun menjadi bagian dari permasalahan kita. When we feel or believe God has not done a good enough job blessing us, we don't offer up lame animals, but we do offer up lame, lukewarm worship. Jika di lubuk hati kita, kita merasa bahwa Allah tidak cukup baik melakukan tugasnya memberkati kita, maka kita bukan mempersembahkan korban binatang yang pincang, tetapi kita benar-benar mempersembahkan ibadah yang suam. And we yang all do this. asal-asalan. Dan kita semua melakukan seperti itu. I'm pointing the finger just as much, or God's word is pointing the finger just as much on me. Saya menunjukkan jari kita kepada diri saya sendiri. And before we dare say something like, oh, but church is so lame, Dan sebelum kita berani mengatakan sesuatu seperti, oh gereja itu membosankan sekali. look at what God says in verse 10. Lihat apa yang dikatakan Allah dalam ayat 10. Do you know what he's saying here? Saudara tahu apa yang dikatakan di sini? Close the churches. Tutup aja gereja-gereja. Turn off the lights. Matikan semua lampu-lampu. Shut the doors. Tutup pintunya. How dare you bring me lame worship? Bagaimana kamu berani membawa kepadaku ibadah yang asal-asalan saja? If we did that to anyone else, God says, to our bosses, to our teachers, to our parents, to our coaches, to our mentors, we know they would not be happy. Andai kata kita melakukan seperti itu kepada bos kita atau guru kita, orang tua kita, pelatih kita, mentor kita, kita tahu mereka tidak akan senang. And yet, they and we not only dare offer what we offer to the Lord, we expect Him to take it and be
grateful. Namun demikian bukan kita dan mereka bukan saja berani mempersembahkan persembahan seperti itu kepada Tuhan, tetapi kita juga berharap Allah akan menerimanya dan senang. Because we have swallowed this notion that God must love everyone, Karena kita sudah biasa berpikir di dalam diri kita bahwa Allah itu harus mengasihi semua orang. we also think, well, God must accept my worship. Kita pikir Allah harus menerima ibadah saya. How ridiculous. Nah, betapa konyolnya hal itu. God is never less than amazing. Allah tidak pernah tidak menakjubkan. God is never less than amazing. Allah tidak pernah tidak atau kurang menakjubkan. And so, God is always, meeting God is always, could be always, the most exciting way to spend Sunday mornings, the most wonderful way, the most interesting way, the most comforting way to spend not just Sunday mornings really, but any time. Dan dengan demikian menjumpai Allah itu seharusnya selalu merupakan cara yang paling menyenangkan, paling ajaib, paling menghibur, paling menarik untuk kita alami, bukan saja pada hari Minggu pagi, tetapi kapan saja sepanjang minggu. If our worship is lame, we only have ourselves to blame. Jika ibadah kita itu timpang, maka yang harus kita salahkan hanya diri kita sendiri. The Holy Spirit always moves among God's people. Roh Kudus selalu bergerak di antara umat Allah. It's not some sort of ecstatic excitement. Dan bukan hanya excitement yang ekstatik begitu ya. Ya, bukan hanya rasa atau tindakan-tindakan yang sangat bersemangat. The Spirit is always moving in your hearts to make your time with God the most blessed time. Roh Kudus selalu bergerak di dalam hati kita untuk menjadikan waktu kita bersama dengan Tuhan itu waktu yang sangat baik. If our worship is lukewarm, we have no right to blame God. Jika ibadah kita itu suam, maka kita tidak punya hak untuk menyalahkan Tuhan. And imagine if God were to say to us, Dan kita bisa bayangkan kalau Tuhan berkata kepada kita, I have no pleasure in you, says the Lord of hosts. Aku tidak suka akan ibadahmu, kata firman Tuhan. I will not accept an offering from your hand. Aku tidak akan menerima persembahan dari tanganmu. How terrible would our lives be then? Ya, maka betapa buruknya kehidupan kita jadinya. God deserves all our worship and the very best of our worship. Allah layak menerima seluruh ibadah kita dan yang paling baik dari hidup kita. It's not 10%, Bukan 10%, it's 100%, tetapi 100%. and it's the very best of that, 100%. Dan bahkan yang terbaik dari yang 100% itu. This is what God deserves. Itulah yang layak untuk Allah. Now, the right response to all of this is not just guilt. Respons yang benar terhadap semua ini bukan hanya rasa bersalah. God says this not only for you to feel guilty. Allah mengatakan ini bukan untuk Anda merasa bersalah. Bukan hanya untuk merasa bersalah. Look at verse 6. Lihat ayat 6. He starts, a son honors his father, a servant his master. If then I am a father, where is my honor? If I am a master, where is my fear? Seorang anak menghormati ayahnya dan seorang budak menghormati tuannya. Jika aku ini seorang ayah, di manakah penghormatan bagiku? Dan jika aku ini seorang tuan, di manakah takut bagiku? And verse 14 he ends. Dan ayat 14 berakhir dengan I am a great king, says the Lord of hosts. Aku ini seorang raja yang besar, demikian firman Tuhan semesta alam. And my name will be feared
among the nations. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. That's how his name will be great among the nations, is that it will be feared. Dengan demikianlah nama Allah itu menjadi besar di antara bangsa-bangsa, yaitu nama Allah ditakuti oleh bangsa-bangsa. If you look at verse 11, Ayat 11. from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. There's a famous Christian song in Indonesian, I'm sure most of you know it. Ada lagu Kristen yang sangat terkenal di Indonesia, semua saudara pasti tahu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. From the rising of the sun to its setting, let God's name be praised. Let the Lord's name be praised. That's fine. It follows a different Bible verse. Here, God says his name will be great by being feared. Itu berasal dari ayat Alkitab yang lain, tetapi di sini Allah mengatakan namanya menjadi besar karena ditakuti. We might be tempted to use a different word than fear. Kita tergoda mungkin untuk menggunakan kata yang lain selain takut. We don't like necessarily, a lot of people don't like to talk about fearing the Lord anymore. Orang tidak suka untuk berbicara mengenai takut akan Allah. But that's the word God used here. Tetapi itulah kata yang Allah pakai di sini. Sometimes he uses praise, sometimes he uses fear. Kadang-kadang Allah memakai puji, terpuji, kadang-kadang ia memakai takut. We need to have proper fear of the Lord. Kita perlu memiliki takut akan Allah yang seharusnya. If we just feel guilty or if we mainly feel guilty without that proper fear, Kalau kita hanya merasa bersalah tanpa rasa takut yang seharusnya itu, what are you going to do? apa yang akan kita lakukan? You're going to try. Kita akan berusaha, You're going to make an effort to worship better. kita akan berupaya untuk beribadah dengan lebih baik. But as soon as you feel like God is not blessing you enough or loving you well enough, like how they felt, what else is going to happen? Tetapi begitu kita merasa Allah tidak memberkati kita dan kurang mengasihi kita seperti yang dirasakan umat Allah itu, apalagi yang akan terjadi? Look at verse 13. Lihat ayat 15. But you say, what a 13. weariness this is, and you snort at it. Ayat 13, tetapi kamu berkata, betapa melelahkannya dan kamu mencemoohkannya. This is what happens to your worship when you do not worship him with the proper fear. Inilah yang terjadi dengan ibadah kita ketika kita tidak beribadah kepada Allah dengan rasa takut yang seharusnya. By the way, God is here talking to the priests. Di sini sebetulnya Allah sedang berbicara kepada para imam. It was their job to make sure everyone worshiped with the right attitude and give the right sacrifices. Adalah tugas para imam itu untuk memastikan bahwa umat akan beribadah dengan benar dan memberikan persembahan yang benar. But they had come to despise the worship. Tetapi para imam itu telah menghina Allah. This is what will happen to your worship. Your worship becomes boring. Your worship becomes lame. Your worship becomes a job that you hate if you try to fix your worship out of only guilt, but not out of proper fear of the Inilah Lord. yang akan terjadi dengan ibadah kita. Ibadah kita akan menjadi membosankan, ibadah kita akan menjadi asal-asalan dan seterusnya jika kita tidak sungguh-sungguh beribadah dengan takut yang seharusnya akan Tuhan dan hanya menganggap ibadah itu hanya tugas saja. Yang menyusahkan, yang membuat beban bagi kita. So how do we avoid that? Jadi bagaimana kita mengatasi atau menghindari hal itu? How does worship not become a burden? Bagaimana caranya supaya ibadah itu tidak menjadi beban? How does our worship become our greatest joy? Bagaimana menjadikan ibadah kita itu menjadi sukacita kita yang terbesar? Only
when you are certain of God's love for you, hanya jika kita yakin sepenuhnya akan kasih Allah kepada kita. and when you fear him as he deserves, Dan apabila kita takut akan Dia sebagaimana Ia layak menerimanya. and the way to get there is by spending your life reflecting on the cross. Dan satu-satunya cara untuk mencapai itu adalah dengan merenungkan salib Kristus. And really all your life, Dan sesungguhnya seluruh hidup kita, your jobs, pekerjaan kita, your relationships, relasi-relasi your kita, homes, rumah tangga kita, everything in your life, how does that become a joy to you only if you take it to the cross and through the cross. semuanya itu akan menjadi sukacita bagi kita hanya jika kita membawanya kepada salib dan melalui salib. So let's just talk about Jesus for a while. Mari kita bicarakan tentang Yesus. Jesus is the only one who deserves God's love. Hanya Yesuslah satu-satunya yang layak menerima kasih Allah. Do you know what he did for you? Dan kita tahu apa yang Tahukah Anda apa yang Yesus lakukan bagi Anda? He made himself rejected like Esau so that you can be loved like Jacob. Yesus membuat dirinya ditolak seperti Esau supaya Allah mengasihi kita. The Lord is angry with Edom forever. Allah murka kepada Edom untuk selama-lamanya. Jesus took all of God's anger for us. Yesus memikul semua murka Allah itu bagi kita, demi kita. So that he would not destroy us but restore us to glory. Supaya Allah tidak menghancurkan kita, melainkan memulihkan kita kepada kemuliaan. Esau was a sinful older brother. Esau adalah seorang kakak yang berdosa. Jesus is the good older brother. Yesus adalah kakak yang baik. And so that Jacob and his children, including all of you, can be saved as a people for God. Supaya Yakub dan semua keturunannya termasuk kita semua dapat diselamatkan dan menjadi umat Allah. Jesus honored God the Father perfectly. Yesus menghormati Allah Bapa dengan sempurna. Jesus feared God the Father perfectly. Yesus takut akan Allah Bapa dengan sempurna. And God takes that perfect obedience and fear and honor and he counts that to you. Dan Allah menerima semua hormat dan takut itu dan memperhitungkan semuanya itu bagi kita. He takes even the offerings we give with half hearts. Bahkan Allah menerima semua persembahan kita yang kita persembahkan dengan setengah hati. And he makes that pleasing to himself because why? Because Jesus sacrificed himself as the perfect sacrifice for you. Dan Allah menjadikan persembahan kita itu berkenan kepadanya. Kenapa? Karena Yesus telah melakukan semuanya, mengorbankan dirinya bagi kita. How will you ever become a cheerful and generous giver? Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemberi yang memberikan dengan penuh sukacita? You cannot try harder to do that. Only he can do that, and he does do that because of Jesus. Kita tidak bisa mengusahakan itu sendiri, kita hanya bisa melakukannya, hanya Allah yang dapat mengerjakannya untuk kita di dalam Yesus. And Jesus brings us, the blind, the lame, the sick, the polluted, as perfected offerings. Dan Yesus membawa kita yang buta dan timpang dan lumpuh sebagai persembahan korban yang disempurnakan. Perfected not as in it's finished, but perfected in that it is done for us. Disempurnakan bukan karena itu sudah selesai atau sudah sempurna, tetapi hanya karena itu Allah untuk kita. Last week, one of you asked, why did God choose Zerubbabel?
Minggu lalu ada salah seorang saudara menanyakan, mengapa Allah memilih Zerubabel? We are so deeply ingrained in that way of thinking. We look for some good quality in people in the Bible, thinking, oh, maybe Zerubbabel is like Noah. He was righteous, that's why God chose him. Kita tuh sudah sangat terbiasa untuk berpikir bahwa Allah akan memilih orang yang punya sesuatu kebaikan. Jadi kita cari apa yang baik dalam diri Zerubabel, pikir mungkin dia itu seperti Nuh yang hidupnya benar. Tetapi siapa yang But who menjadikan made Noah righteous? Tetapi siapa yang menjadikan Nuh itu orang benar? Who made Zerubbabel worthy? Siapa yang menjadikan Zerubabel orang yang layak? Who makes you worthy? Siapa yang menjadikan Anda orang yang layak? Who makes you clean? Siapa yang menjadikan Anda tahir? Who makes you pleasing to God? Siapa yang menjadikan Anda berkenan kepada Allah? Who makes you good sacrifices to God? Siapa yang menjadikan Anda persembahan korban yang berkenan kepada Allah? Who takes your worship and makes it pleasing to himself? Siapa yang mengambil ibadah Anda dan menjadikannya berkenan kepada Dia? Who makes the songs that you sing sound wonderful to himself? Siapa yang menjadikan lagu-lagu yang Anda nyanyikan itu begitu indah bagi Dia? Who blesses you when you read God's word Siapa yang memberkati Anda ketika Anda membaca firman Tuhan? with wisdom and grace and growth in faith? Dengan hikmat dan dengan pertumbuhan di dalam iman. Who takes your prayers Siapa yang mengambil doa-doa Anda that you often pray without much faith? yang sering kali Anda panjatkan tanpa iman. And he says, don't worry about the size of your faith. Dan yang berkata, jangan khawatir mengenai seberapa besar imanmu. Because you're offering the prayers to the one true God. Karena Anda memanjatkan doa kepada Allah satu-satunya yang sejati. Who takes all the Sundays you spend in your life, oh, maybe I'm going to go to church, maybe I want to go to church, I don't know. Who takes all those Sundays and blesses you with them? Siapa yang mengambil semua hari Minggu Anda, entah sungguh-sungguh atau tidak, saya tidak tahu, tetapi siapa yang mengambil semua hari Minggu Anda dan memberkati? The Lord deserves our perfect offerings, but since none of us can give it, He did it for us, and He is doing it in us. Allah layak menerima persembahan yang sempurna, tapi karena tidak seorang pun dari kita dapat memberikannya, maka Ia terlebih dahulu melakukannya untuk kita dan sedang melakukannya untuk kita. So why did God do all this? Jadi mengapa Allah melakukan semuanya ini? Why did Jesus do all this? Mengapa Yesus melakukan semuanya ini? Here's the answer. Inilah jawabannya. You see this word? Anda melihat kata itu? It's spelled unusually. Cara Diejanya agak aneh. Ya. It's using all capital letters. Kata itu memakai huruf besar semua. This word, this name appears 17 times in this chapter alone. Nama itu muncul 17 kali di dalam pasal 1 saja. This is what's known as God's covenant name. Nama inilah yang dikenal sebagai nama covenant atau nama perjanjian Allah. Here's the point. Inilah pesannya. This is the name God used when He first made His covenant with the Israelite people 1,000 years before Malachi. Inilah nama yang dipakai oleh Allah waktu pertama kali Ia mengadakan perjanjian atau covenant dengan umat Israel 1000 tahun sebelum Maleakhi. By this name, God says, I am committing myself to loving these people that I have chosen forever. Dengan nama ini, Allah menyatakan komitmen Allah, Ia akan mengasihi umat ini untuk selamanya. He has tied himself, he has bound himself to this commitment. Ia telah mengikatkan dirinya kepada komitmen ini. Imagine that.
Think about that. Coba bayangkan dan pikirkan hal itu. God bounds himself, ties his hands to this covenant to love his people forever. Bahwa Allah mengikatkan dirinya, mengikatkan tangannya untuk mengasihi umatnya untuk selamanya. The reason God sent Malachi 1,000 years later Alasan Allah mengatakan ini kepada mengutus Maleakhi 1000 tahun kemudian. The reason why Jesus was born 500 years roughly after this. Alasan mengapa Yesus lahir 500 tahun sesudah Maleakhi. The reason why God brought his word into your lives. Alasan mengapa Allah membawa firman-Nya ke dalam hidup Anda. Now 2,000 years after Jesus was born. 2000 tahun sesudah Yesus lahir. Is because he made a commitment by his own name to do that for you. Adalah karena ia membuat komitmen untuk melakukannya bagi Anda. I swear by my own name, declares the Lord. Aku bersumpah demi namaku sendiri, demikian firman Tuhan. Do you know why? Anda tahu kenapa? There is nothing greater in heaven and on earth than by which God can swear other than his own name. Karena tidak ada nama lain di atas bumi maupun di surga dengan mana Allah dapat bersumpah atas namanya sendiri. This is an unbreakable covenant promise to love his people for all time. Inilah janji kafar Allah untuk selama-lamanya untuk mengasihi umatnya. There is nothing Israel could do, there is nothing you can do that can break that covenant commitment. Tidak ada apapun yang dapat dilakukan Israel, yang dapat dilakukan oleh kita untuk mematahkan perjanjian itu. There is nothing you can do. Tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan to break this. Untuk memutuskan perjanjian itu. The more you know that, semakin banyak Anda tahu tentang hal ini, the more you feel that, semakin banyak Anda dapat merasakannya. The more you meditate on how much sin Jesus bore on the cross, including yours. Semakin banyak kita merenungkan betapa besar dosa kita yang dipikul oleh Yesus di kayu salib. And yet he chose to love you anyway. Dan sekalipun demikian, ia memilih untuk mengasihi kita. Completely unfairly. Sama sekali tidak adil. As we read earlier, he did that before the foundation of the world was even laid. Dan kita baca sebelumnya bahwa ia telah melakukan itu sebelum fondasi dunia pun telah diletakkan. The more you do that, the more you will fear and honor him and worship him as he deserves. Semakin banyak kita melakukan itu, semakin kita dapat menghormati dia dan takut akan dia sebagaimana ia layak menerimanya. Your circumstances, situasi Anda, good or bad, baik atau buruk, are not evidence of God's love for you. Bukanlah bukti dari kasih Allah bagi Anda. Or lack of love for you. Atau kurangnya kasih Allah bagi Anda. Your lame, lukewarm worship or your happy, excited worship, that is not evidence that the Lord deserves or does not deserve to be honored and worshipped and feared. Entah ibadah kita itu timpang atau ibadah kita itu penuh dengan sukacita, itu bukan bukti bahwa Allah lebih mengasihi Anda atau kurang mengasihi Anda. The thing with the Lord is not that he doesn't care or love you, and it's not that he's bad at his job. Masalah dengan Tuhan bukan bahwa ia tidak mempedulikan Anda atau bahwa ia Allah yang jahat. He loves you. Ia mengasihi Anda. That's what that name means. Itulah arti dari nama itu. And he does his job perfectly. Dan Allah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. So the real question and the only question is, do we really want a God who loves us perfectly? Jadi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah kita benar-benar ingin punya Allah yang kasihnya kepada kita sempurna? And that demands our perfect love for him. Tetapi juga menuntut kasih yang sempurna dari kita kepadanya. And do we really want a God who deserves to be feared perfectly? Apakah kita benar-benar ingin punya Allah yang harus kita hormati dan takuti dengan sempurna? The question is that
Itulah pertanyaannya. Let me just tell you, you do not want the alternative. Biarlah saya mengatakan ini kepada Anda, bahwa Anda pasti tidak akan ingin alternatif ini. Alternatif yang lain. Take some time now to reflect on what you have heard from God this morning. Silakan Anda mengambil waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda dengar pagi hari ini. Let's pray together. Mari kita berdoa. Oh Lord, forgive us for our lukewarm worship. Tuhan, ampunilah kami karena ibadah kami yang suam. Help us to be so much more amazed at your love than we are. Tolonglah kami untuk semakin takjub akan kasih-Mu, That we may offer you the worship and the fear that you deserve. supaya kami dapat mempersembahkan kepadamu hormat dan takut yang Engkau layak terima. In your mighty name, that will be great among the nations, your covenant name, your holy name by which you swore to love your people forever. Di dalam nama-Mu yang menjadi besar di antara bangsa-bangsa, nama dengan mana Engkau bersumpah untuk mengasihi kami selama-lamanya. Amen. Amin. Would you please rise? Let's sing together this